Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat import data dari Excel ke dalam database pada Y2 Framework. Nah, ini merupakan request dari teman-teman kita yang meninggalkan komen di kolom komentar. Nah, jadi bagi teman-teman yang menyukai video ini, ingin mendukung video ini, maka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, bagi teman-teman yang mau request sesuatu terkait dengan coding, nah silahkan tinggalkan pesan, kritik, dan sarannya atau requestnya di kolom komentar. Insya Allah kita akan tanggapi. Baik teman-teman, untuk membuat sebuah import data dari Excel ke dalam database, di sini saya menggunakan library dari php-spreadsheet.readthedocs.io. Nah, di sini cukup lumayan lengkap lah. Bagaimana kita nanti bisa membaca file-file Excel, kemudian CSV dan lain sebagainya. Nah, namun dalam topik kita kali ini kita akan membaca file Excel. Nah, nanti teman-teman tinggal akses websitenya, kemudian di sana tinggal copy paste ini instruksi cara menginstal spreadsheetnya. Selanjutnya silahkan teman-teman copy script untuk installernya, kemudian buka command line untuk menjalankan komposernya seperti ini. Nah, kemudian enter. Kemudian kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Oke, nah ini proses instalasi dari PHP Spreadsheet sudah selesai. Jadi nanti kita lanjut kepada tahap pengcodingan. Kita bikin sebuah tombol import ini. Selanjutnya kita buka project kita. Saya menggunakan NetBeans. Kita buka project kita sebelumnya di referensi, modul referensi, kemudian fakultas, kemudian di index. Coba kita tengok. Nah, ini ada tombolnya, tombol import. Jadi untuk menampilkan tombol import ini kita tambahkan di sini di index. Nah, di sini ada copy paste saja ini, kemudian ganti import, dan di sini URL-nya import. Nah, selanjutnya kita ke controllernya, controller dari si fakultas ini. Nah, kemudian di sana kita tambahkan sebuah fungsi import, action import. Nah, ini gunanya untuk melakukan untuk menampilkan nanti sebuah form import data seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada model, yaitu ref fakultas, model dari fakultas itu. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah skenario, di mana skenario itu berfungsi untuk memilah. Jadi kita bisa mengelompokkan, oh ini skenarionya untuk import, nah, ini untuk insert, ini untuk update atau lain sebagainya. Jadi kita bisa mengelompokkan sebuah proses tanpa kita harus mengganggu rule dari skenario yang lainnya dalam satu model yang sama. Nah, bagaimana caranya? Baik teman-teman, langsung saja kita tambahkan di sini sebuah konstanta skenario import. Nah, kemudian kita tambahkan di sini skenario return. Nah, di sini kita deskripsikan bahwa skenario ini nanti prosesnya atau field yang akan dikelola oleh skenario itu adalah field tertentu saja, gitu. Jadi kita panggil di sini skenario import, dan di sini fieldnya. Jadi di sini kita bikin
import file. Nah, kemudian kita bikin, karena kita membuat model ini, model ref fakultas ini mengambil dari database. Karena di database kita tidak membuatkan sebuah field untuk import file, maka kita tambahkan di sini sebuah ini atribut public import file seperti ini. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan skenario-nya. Nah, selanjutnya masuk pada rule, kita beri tanda import data supaya kita mudah untuk menelusurinya. Kemudian di sini kita bikin import file on. Jadi rule-nya import file itu berfungsi pada skenario import. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini apanya, required, jadi wajib diisi. Kemudian kita ingin menampilkan pesan, kita dapat lakukan di sini message. Nah, kita ikutkan nama atributnya. Nah, seperti itu. Dia akan muncul pesan seperti ini. Di atribut dari ini dia akan tampil di sini, maka file wajib diisi seperti itu. Nah, kita tambahkan di sini informasi atau keterangan label atributnya, import file nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka pada fakultas, pada controller fakultas kita tambahkan juga. Jadi di sini kita tambahkan model skenario ref fakultas skenario import. Nah, ini untuk memanggil skenario yang akan kita gunakan. Jadi kita tidak akan mengganggu skenario dari yang lain pada model yang sama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan sebuah kita panggil library yang lain. Ini kita tambahkan use upload file. Jadi kita panggil nanti untuk melakukan upload file ini library-nya atau package-nya. Kemudian kita gunakan juga library yang sudah kita install tadi untuk generate atau membaca file Excel yang kita import. Itu kita menggunakan EO Factory. Nah, itu aja teman-teman. Kemudian kita panggil di sini scenario post upload. Upload file. Upload file. Get intent. Model, kemudian atributnya sesuai dengan yang kita tulis di model tadi. Import file. Seperti ini. Nah, ini gunanya untuk membaca data yang dikirim dari pos. Kita melakukan tombol pos, kita akan mengirim data ke atribut import file. Nah, ini datanya. Nah, kemudian selanjutnya if model
import file not null, jika tidak kosong, maka itu yang akan dilakukan import. Nah, untuk melakukan import kita terlebih dahulu buat file name-nya. Nanti nama filenya ketika diimport adalah ini, import data, import fakultas, kemudian di sini nama filenya nanti import fakultas, kemudian uploaded model, import file, save as. Nah, di sini kita tambahkan path-nya atau lokasi penyimpanan. Disimpan di kita bikin sebuah direktori. Ini kita bikin sebuah direktori namanya berkas. Nah, karena tempat menyimpan ini file import tadi. Kemudian nama filenya, file name. Kemudian kita tambahkan ekstensi dari file name tersebut, model, import file, extension seperti ini. Nah, ini path-nya. Kemudian path-nya dibaca supaya bisa menyimpan data. If uploaded, maka si Excel-nya di sini akan membaca. Nah, di sini dilakukan identifikasi file name-nya, identifikasi file name. Baik, kita tengok contekan dulu teman-teman. File name kita copy paste saja ya. Jadi kita jelaskan apa fungsi-fungsinya. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini adalah library dari spreadsheet tadi, kita identifikasi, kemudian kita ngambil ininya dari sini, path ini. Jadi di mana tempat kita mengupload file, nah dari situlah kita membaca lagi reader IP. Kemudian IP yang dibaca, object reader, kemudian di sini di load, meload file name-nya, kemudian membaca halaman. Ini membaca halaman kita, halaman 0 atau halaman pertama dalam sheet. Nah, setelah itu di sini membaca banyak baris atau baris terakhir sheet tersebut. Nah, itu membaca baris. Jadi berapa baris nanti itu datanya.
Kemudian di sini membaca kolom, jadi nanti ada kolomnya. Nah, selanjutnya apalagi teman-teman? Nah, kita looping, melakukan looping. Kita looping Excel tadi untuk mendapatkan keseluruhan dari datanya. Nah, kenapa looping? Loopingnya seperti apa? Nah, kita akan membaca ini row-nya mulai dari baris 4. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan, misalkan bisa dari baris 2, nanti baris 1 itu dijadikan judul, atau 1-2 judul, kemudian mulainya dari 3 itu bisa juga, tergantung teman-teman. Nah, kita coba baris 3 ya, kita membaca isi file itu mulai baris 3 kan. Kemudian ini sebanyak data atau baris yang tersedia. Nah, selanjutnya apa lagi teman-teman? Nah, ini selanjutnya adalah membaca kolom dari data tersebut. Nah, di sini ini membaca kolom. Nah, jadi dari data dari baris tadi dibacalah kolomnya. Kolom A baris sekian mulai sampai dengan kolom yang paling akhir, yang ada datanya itu kolom paling akhirnya berapa. Nah, ini ininya barisnya. Jadi untuk menentukan row itu ada di sel berapa, sel apa, sel berapa, A1, A2, A3 seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman untuk membacanya. Nah, selanjutnya barulah kita ambil datanya. Misalkan di sini kita import fakultas ya. Fakultas berarti kan ada ID fakultas. Nah, kemudian kita bacanya gini, row data 0 itu ya teman-teman, kalau ada salah seperti itu ya. 0 ini data, kemudian sini barisnya, jadi array ke 0 baris kolomnya apa ini. Jadi dalam satu row data itu kolom 0 itu ada banyak baris 0 ada banyak kolom. Jadi kita baca kolom, misalkan kolom dia akan memulai membaca itu dari 0. Kalau kolom itu 0, 1. Kemudian kita baca dari 1 aja ya, seperti ini. Ini ID fakultas. Kemudian setelah ID ada apa lagi? Ada nama, kita tambahkan nama fakultas 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita tinggal membuat sebuah query untuk melakukan insert data ke dalam database, ke dalam table yang telah disediakan. Nah, di sini data fakultas itu pada project sebelumnya kita telah membuat database Sisvo Academic, kemudian di sini ada fakultas. Fakultas itu terdiri dari ID fakultas, nama fakultas, create date, tanggal create-nya, kemudian create by, di create data itu oleh siapa. Nah, ini kita akan bikin sebuah insert. Jadi kita akan cek di sini, akan tambahkan sebuah query untuk melakukan insert data di dalam table tersebut. Nah, seperti ini teman-teman, kita tambahkan sebuah query insert datanya, kemudian ini query-nya. Insert into ref fakultas. Nah, dalam kurung di sini fakultas ID,
fakultas nama, fakultas grade date, dan fakultas grade by. Nah, setelah itu apa? Value-nya apa? Value-nya ID, bikin sebuah parameternya, dan nama. Kemudian untuk date-nya kita bikin no, jadi kita langsung mengambil dari MySQL-nya. Kemudian di sini untuk grade-nya siapa, usernya, bisa saja kita bikin sebuah admin. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini baru kita kirim parameternya, ya kan, ID fakultas, kemudian di sini nama fakultas. Nah, seperti ini ya. Di sini secure. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah berjalan. Setelah ini sudah berhasil, ini kita cobakan. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah template dengan file Excel. Template seperti apa? Nah, itu kita akan bikin terlebih dahulu. Template-nya seperti apa? Untuk membuat sebuah template, kita harus buka MS Excel. Kita buka MS Excel terlebih dahulu untuk kita dapat membuat sebuah template, yang mana template tadi digunakan untuk melakukan import data seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada, kita tadi membuatnya, kita mulai dari baris berapa tadi? Kita akan membaca data mulai dari baris 3. Nah, maka baris 1 dan 2 itu kita bisa kita jadikan sebagai judul dari sebuah tabel ataupun template tadi. Nah, berjalan seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita bikin nomor, ID fakultas, nama fakultas. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan saja nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah default kan. Selanjutnya yang ini kita jadikan ID-nya, ID kolom, indeks kolomnya, supaya kita tidak bingung ketika kita membuat sebuah template-nya banyak atau lebih dari 10. Nanti kalau kita nama, kita bingung ini indeks keberapa, karena kita nanti akan membaca indeks kolomnya seperti itu. Nah, kita anggap seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian disinilah kita akan memulai memulai import datanya. Contoh seperti ini kita bikin. Nah, ini adalah header dari sebuah template. Nah, kita akan memulai nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Jadi nanti akan kita bisa lebih mengindikan datanya berapapun yang kita entrykan, kita bisa lakukan. Nah, di sini kita akan membaca kolom di script kita akan membaca kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 itu ID fakultas, kolom 2 adalah nama fakultas. Nah, maka di sini kita bikin seperti ini, karena ini kolom A ini dianggap 0 indeksnya, B 1 2, seperti itu. Kita tambahkan sini, kita cobakan buat sebuah ID-nya 16 ya kan, pasca sarjana seperti itu. Kita data yang satu aja, kita testing
kemudian simpan. Jadi kita harus simpan ini ya, data yang akan atau file yang akan kita import tadi itu harus kita simpan terlebih dahulu. Import data. Oke, setelah kita simpan, nanti baru kita akan import. Nah, sebelum melakukan import, kita kembali lagi ke coding. Nah, coding kita belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita belum menyediakan formnya. Ini untuk importnya sudah selesai, tinggal kita menyediakan formnya lagi. Formnya yang mana? Formnya adalah import. Jadi kita cari ini import. Kita sudah bikin import. Nah, ini kita ini kan kita tambahkan di sini apa ya? Saya lupa nih kalau import ini. Kita cari contekan dulu ya, teman-teman. Saya lupa, kita cari contekan. Yang import ini apa? Oke, kita cari contekan terlebih dahulu. Nah, import itu ada ini. Nah, option kita tambahkan multipart atau form data, multipart dan form data. Nah, itu kita perlu tambahkan di sini supaya kita bisa mengirim data. Nah, kemudian tipe filenya atau tipe ininya ini kita menggunakan formnya si Kraje ya. Nah, kita copy saja, kita bikin ini namanya import file sesuai atribut yang sudah kita bikin di sini. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, import file ini tipe apanya, filenya atau inputannya adalah input file import data ini. Nah, kita tengok hasil ininya seperti apa tampilannya ya teman-teman ya. Kita tengok dulu tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita tinggal save langsung. Nah, ini pesan dari yang kita bikin tadi, skenario yang kita bikin tadi ini. Jadi rule-nya import file ini wajib isi seperti itu. Jadi kita bisa di save seperti ini ya, akan ada pesan. Nah, kemudian kita bisa melakukan import. Selanjutnya kita tinggal pilih file yang akan kita import tadi. Dimana letaknya tadi? Oke, kita cari dulu file yang akan kita import tadi. Oke, nah ini dia. Kemudian save. Nah, ini dia teman-teman, filenya masuk bukan? Seperti itu. Jadi cukup mudah bukan? Bagaimana kita membuat import data dari Excel ke dalam database. Nah, ini udah masuk ini. Kita untuk membuktikan lebih jelasnya, kita juga bisa tengok di tabel database-nya. Di database-nya mana ya? Tengok di database-nya. Nah, seperti ini. Ini tadi 15 datanya kan. Refresh. Nah, ini 16 admin. Oke. Baik teman-teman, kita cobakan sekali lagi ya. Kita bikin sebuah data, beberapa data kita tambahkan kode ID-nya 17, 18, 19. Ini fakultas IKIP, ekonomi bisnis, elektro dan informatika misalkan. Nah, kita akan coba import data ini, apakah bisa masuk atau tidak ke dalam database. Nah, kita coba import ya teman-teman ya. Oke, kita pilih simpan. Nah, datanya masuk teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat membantu
menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari teman kita yang telah request di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.